Kejaksaan Agung tegaskan tersangka penganiayaan David Ozora, Mario Dandi CS tak layak dapat restoratif justice dan harus dihukum tegas. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyebut Mario Dandi Shen tak layak dapat keadilan restoratif karena tindakannya sangat keji. Begitu pula pelaku AG bila tak ada maaf dari korban dan keluarga korban, perkara pelaku anak harus dilanjutkan sampai pengadilan. Tersangka sangat keji dan berdampak luas baik di media maupun masyarakat sehingga perlu adanya tindakan dan hukuman tegas bagi para pelaku, ujar Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tersangka penganiayaan David Ozora Mario Dandi terancam jerat pasal pidana baru. Dalam program Rosi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebut setelah menganiaya David, Mario Dandi mengirim video penganiayaan kepada 3 orang. Perbuatan Mario itu bisa dijerat pidana, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Video yang beredar, yang disaksikan oleh begitu banyak, itu sebenarnya video dari kamera siapa? Ini yang sedang kami selidiki kembali, Mbak. Namun yang jelas sebelum tersangka ini dibawa ke Polsek, hasil pemeriksaan kami secara digital forensik ini sempat dikirimkan kepada 3 pihak yang berbeda. Dan kami akan dikirim oleh siapa ke siapa, Pak? Oleh tersangka Mario. Ya. Ini dikirim pada 3 orang dan ini sekali lagi ini pelanggaran hukum loh. Ini delik pidana loh. Ya. Jadi artinya selain daripada penganiayaan berat yang direncanakan, ini pelanggaran pidana lagi. Karena ini menyebarkan penganiayaan sadis ini yang terhadap anak di bawah umur ini, Pak. Itu melanggar Undang-Undang ITE dan undang-undang yang lain yang sedang bisa kita konstruksikan lagi. Kriminolog UI Adrianus Meliala menilai ada sejumlah kemungkinan anak ex pejabat pajak tersangka Mario berani menyebar video pasca menganiaya David. Antara lain ingin mendapat pengakuan hingga merasa punya backing kuat. Tentu pada saat itu yang bersangkutan tidak ngerti, tidak sadar, tidak link bahwa itu adalah tidak pidana yang akan menjeratnya sendiri. Kalau dia tahu bahwa akan berakibat seperti sekarang, tentu dia akan mikir-mikir. Nah, maka dapat diduga bahwa yang bersangkutan memang pertama-tama memutuskan adalah ingin minta konfirmasi, ingin mendapatkan rekognisi atau pengakuan. Yang kedua juga ada kemungkinan dia tidak tahu, ya. Jadi pada sependek pikiran manusia dia tidak tahu bahwa akibatnya akan sejauh ini. Namun juga yang ketiga adalah bahwa memang kelihatannya yang bersangkutan dikuasai oleh keyakinan diri yang tinggi sekali bahwa kalaupun ada terjadi sesuatu, misalnya berupa di mana dia tersangkakan, maka dia tidak akan mengalami situasi seperti ini, mengingat ya apakah orang tua atau yang lain akan membela dirinya. Mungkin begitu. Kini Mario Dandi dan para tersangka lain harus menanggung akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan mendapatkan sanksi yang setimpal menurut aturan hukum yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, soal apa saja kemungkinan dasar tindakan Mario Dandi menyebar video penganiayaan David, kita gali dari sisi psikologi forensik bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Assalamualaikum, selamat sore Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, dari sisi psikologi forensik, sudah menganiaya, berani menyebarkan video penganiayaan. Apa yang Anda lihat dari sisi psikologi forensik soal kemungkinan David ini, seperti apa? Sebatas ketika kita bicara tentang penganiayaan, apalagi yang sedemikian keji, maka kita acap kali membayangkan ada motif emosional di situ. Amarah, kebencian, cemburu, sakit hati, dendam, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya, itulah yang melatar belakangi mengapa tersangka M melakukan aksi destruktif, aksi yang sedemikian brutal. Tetapi karena kemudian yang bersangkutan juga menyebarluaskan perbuatan jahatnya, maka muncul spekulasi bahwa boleh jadi ini sesungguhnya adalah motif instrumental. Motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tetapi motif instrumental adalah perbuatan jahat yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Popularitas-kah, kesan hebatkah, citra macokah, sosok pria sejatikah, dan seterusnya. Nah, kalau memang motif instrumental yang melatar belakangi
tersangka menyebarluaskan video itu, maka memang patut kiranya bagi kita berharap bahwa kerja penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penganiayaannya saja, tetapi berlanjut pula ke kemungkinan pelanggaran Undang-Undang ITE. Karena pada saat yang sama kemungkinan bahwa ini merupakan perbuatan berencana juga semakin patut untuk kita duga. Dulu Anda di Kompas TV juga sempat bilang unsur pembuat berencananya itu sudah terpenuhi satu. Tapi dengan adanya motif tadi, instrumental tadi ingin menunjukkan, itu semakin menguatkan artinya. Ya, kalau motif emosional maka memang ada kemungkinan bahwa mereka pada dasarnya datang ke TKP tidak dengan tujuan untuk menyakiti Ananda David. Tetapi ada faktor-faktor tertentu entah apa itu yang berlangsung di TKP yang membuat mereka sekonyong-konyong kemudian melakukan aksi penganiayaan. Itu kalau kita memakai spekulasi motif emosional. Jadi perilakunya impulsif, amarahnya meledak seketika, eksplosif gitu. Tetapi kalau kemudian kita memakai asumsi bahwa ada motif instrumental di sini, maka kemungkinan perencanaan itu semakin kuat untuk kita letakkan di atas meja. Bagi misal, barangkali terutama sekali tersangka M sudah menentukan siapa yang akan disasar, siapa yang akan ditargetkan menjadi orang yang akan dia korbankan itu, yaitu Ananda David. Kemudian I, insentif, apa manfaat yang akan dia capai dengan menganiaya korban. Plus, manfaat susulan apa yang akan diperoleh dengan menyebarluaskan tayangan kekerasan itu. Tambah lagi yang ketiga, yaitu sumber daya. Apa alat yang akan digunakan? Siapa saja yang akan dikerahkan? TKP dan waktu seperti apa menjadi lokasi, menjadi waktu bagi pelaksanaan aksi penganiayaan. Itu contoh-contoh tentang sumber daya. Dan yang terakhir adalah faktor risiko. Nah, sayang beribu sayang, lazimnya pelaku kejahatan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatannya. Tapi kalau ada kemudian pelaku kejahatan yang justru menyebar luaskan perilaku jahatnya, dengan kata lain justru menyebar luaskan bukti-bukti kejahatannya, maka memang tanda petik patut disayangkan bahwa inilah contoh bagaimana seseorang tidak sungguh-sungguh matang dalam merencanakan aksi kejahatan dengan berpikir bahwa setiap perbuatan sesungguhnya punya resiko hukum. Jadi kalau dari sisi psikologi yang Anda lihat yang dilakukan oleh Mario Dandi menyebarkan video seperti ini, apa sebetulnya yang ingin ia capai dari temuan-temuan oleh polisi yang sudah disampaikan, Pak Reza? Sebagaimana saya katakan tadi, apakah ada motif instrumental di balik aksi menyebarluaskan video penganiayaan itu? Jangan-jangan ini sesungguhnya bukan motif emosional, tapi motif instrumental dalam pengertian bahwa tersangka M terutama sekali memang menjadikan tubuh korban sebagai sebuah trofi, menjadikan tubuh korban sebagai etalase bagi tanda petik kehebatannya yang akan dia ekspos ke seluruh muka bumi. Nah, inilah contoh-contoh motif instrumental, bukan motif emosional. Cemburunya barangkali tidak terlalu signifikan, amarahnya juga tidak terlalu kuat, sakit hatinya anggaplah tidak terlalu besar, tapi motif instrumental, ingin mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatan itu, itulah yang boleh jadi melatar belakangi tersangka M sampai melakukan perbuatan sedemikian keji. Sejak awal, spekulasi itu pula yang saya buka, bahwa kita tidak bisa kemudian berhenti pada dugaan ini motif emosional, tapi berlanjut ke kemungkinan adanya motif instrumental. Kalau misalkan dari sosok Mario Dandi, di media sosialnya kan kita tahu soal flexingnya, anak seorang pejabat. Dengan motif seperti itu, pengakuan seperti itu, apa sih sebetulnya yang ingin ia capai? Apakah hanya menunjukkan kepada teman-temannya saya masih memiliki pengaruh, atau seperti apa sih yang Anda baca, Pak Reza? Terutama kalau kita bicara tentang perilaku flexing ya dari tersangka M, maka ini sangat relevan kalau kita bicara tentang sebab musabab. Sebab musabab mengapa yang bersangkutan melakukan tindakan penganiayaan. Bahkan bahasan yang sama bisa kita gunakan untuk meramal seberapa jauh kira-kira tersangka M ini akan mengulangi perbuatannya alias menjadi seorang residivis. Nah, dalam bahasan tentang penakaran risiko atau risk assessment, memang diketahui bahwa ketidakmandirian seseorang, baik dari sisi finansial dan juga dari sisi sosial, ini merupakan salah satu faktor risiko yang akan bisa mendorong siapapun untuk kemudian melakukan tindakan jahat yang disertai dengan kekerasan. Tayangan-tayangan atau video-video flexing dari tersangka M sangat nyata mengindikasikan hal itu. Bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kemandirian, baik dari sisi finansial maupun dari sisi sosial.
Itulah yang sekali lagi meletakkan atau menjadi faktor resiko mengapa yang bersangkutan sampai kemudian melakukan tindakan sedemikian rupa. Pak Reza, kalau Dali merekam video, kan tadi disampaikan kemungkinan bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE juga. Ini siapa saja yang patut dijerat? Apakah perekam juga patut dijerat kalau misalkan ia disuruh oleh Mario Dandi? Pada dasarnya siapapun yang akhirnya berperan untuk merekam adegan tersebut, kemudian tambah lagi dengan menyebarluaskan rekaman tersebut, patut diduga sudah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Baseline-nya di situ. Tinggal lagi nanti akan didalami apakah kehendak dari masing-masing pihak itu juga ada. Saya yakin paling tidak ada 3 tersangka dalam kasus ini, yaitu M, S, dan AG. Saya bayangkan bahwa ketiga orang tersebut paham tentang apa yang terjadi pada malam tersebut. Tetapi terkait dengan kehendak, tetap harus disisir satu persatu. Apakah semata-mata kehendak si M saja perekaman dan penyebarluasan video itu? Kalau ketiga tersangka yang saya sebut tadi, di samping punya pemahaman, juga punya kehendak untuk merekam dan menyebarluaskan video tersebut, maka istilahnya adalah full criminally responsible. Mereka bertanggung jawab penuh secara pidana. Tapi sebaliknya, betapapun di antara mereka memiliki pemahaman bahwa apa yang direkam kemudian disebarluaskan itu merupakan perbuatan yang salah, tetapi kalau mereka bisa menunjukkan bahwa tidak ada kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, maka hukumannya barangkali akan berbeda. Alih-alih full, tapi partially criminally responsible. Bertanggung jawab secara pidana, namun sebagian saja. Oke, Pak Reza, terakhir dengan adanya jeratan Undang-Undang ITE, seberapa besar pengaruhnya pada unsur perencanaan? Ada berapa persen? Yang tadi kan ada 4 yang sebelumnya sempat Anda singgung soal perencanaan ini. Dari 4 unsur yang harus dibuktikan bahwa sebuah perbuatan jahat adalah berencana, tadi sempat saya singgung, salah satunya adalah unsur atau elemen berupa sumber daya. Alat perekam, ponsel misalnya, bisa dianggap sebagai salah satu sumber daya kejahatan dalam peristiwa ini. Nah, kalau memang demikian situasinya, bahwa alat perekam itu sudah disiapkan sedemikian rupa untuk merekam kemudian menyebarluaskan tindakan penganiayaan tersebut, maka sudah. Perencanaan menjadi semakin kuat dalam peristiwa ini. Dan saya bayangkan, karena perencanaannya semakin kuat, semakin terbuktikan, maka boleh jadi sanksi pidana bagi para tersangka seandainya mereka divonis bersalah nanti akan lebih berat lagi. Baik, terima kasih Pak Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik, telah menyampaikan pandangannya soal kasus yang saat ini tengah menjerat Mario Dandi CS. Terima kasih Pak Reza, sehat selalu. Terima kasih.